Halo bosku semuanya, para sedulur tani bawang merah baik di Indonesia dan dimanapun kalian berada. Bagaimanakah kabarnya? Saya harap juga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel kebanggaan kita semua, dimana lagi kalau bukan di Abimanyu Nganjuk tentunya. Dan sebelum kita lanjut ke videonya atau ke topik pembahasan kita, alangkah lebih baiknya jika kalian mau menekan tombol like, bantu saya juga dengan cara menekan tombol subscribe, serta jangan lupa aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dan inilah bosku video selengkapnya. Mengapa bibit bawang merah apitan itu adalah bibit bawang merah yang paling diburu, dicari, serta diminati untuk saat-saat ini oleh setiap petani bawang merah? Padahal bibit bawang merah apitan itu belum bisa untuk ditanam bosku ya, karena ya satu bosku, bibit bawang merah apitan itu memiliki kespesialan tersendiri ya. Dan spesialnya seperti apa, kita akan membahas tuntas ya di video kali ini. Bagi para saudara tani bawang merah yang sudah terbiasa melakukan budidaya bawang merah atau penanaman bawang merah menggunakan bibit bawang merah dari Kabupaten Nganjuk, tentunya kalian semua tidak akan asing dengan istilah apitan. Akan tetapi untuk sedulur tani kita yang baru memulai melakukan budidaya bawang merah atau penanaman bawang merah, pasti mereka asing dengan apa sih itu sebetulnya nama apitan. Nah, pada dasarnya di Kabupaten Nganjuk itu untuk setiap bibit bawang merahnya dia memiliki akhiran masing-masing bosku ya. Contohnya saja bibit bawang merah raya, bibit bawang merah apitan, bibit bawang merah Labuan 1 atau Labuan pertama, bibit bawang merah Labuan 2, dan juga bibit bawang merah Labuan ketiga. Jadi kesimpulannya bahwasanya apitan itu adalah nama daripada sebuah akhiran bibit bawang merah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Terus untuk bibit bawang merah apitan, dia itu tercipta atau terbentuknya itu kapan di Kabupaten Nganjuk? Nah, di sini akan saya coba jelaskan dengan pelan-pelan, singkat, serta padat bosku ya. Untuk bibit bawang merah apitan, dia itu tercipta atau lahirnya itu pada bulan 10 dan juga bulan 11. Jika kemarin kita bahas Labuan 1, siklusnya diawali dari Nganjuk Timur, Nganjuk Tengah, dan juga Nganjuk Barat. Akan tetapi untuk bibit bawang merah apitan, panennya siklusnya itu dari barat ke timur. Untuk Nganjuk bagian barat, dia atau bibit bawang merah apitan ini sendiri itu panennya yaitu adalah di bulan 10. Untuk Nganjuk pertengahan atau Nganjuk bagian tengah, dia itu panennya di 10 akhir hingga 11 awal. Sisanya yaitu adalah panenan dari Nganjuk bagian timur serta wilayah kecil-kecil yang ada di sekitaran daerah sentra bawang merahnya di Kabupaten Nganjuk. Itu kebanyakan panennya di bulan 11. Contohnya saja sektor Nganjuk Selatan. Jika kalian belum tahu bawang merah sektor selatannya Kabupaten Nganjuk itu di mana letaknya yaitu adalah, jika kalian tahu perempatan Guyangan, itu nama yang tidak asing bosku ya, perempatan Guyangan itu kalian ke selatan. Nah, di situ ada beberapa yang melakukan penanaman bawang merah. Untuk panennya apitan, dia itu di bulan 11. Bisa kita pahami bosku ya, untuk apitan dia siklusnya dari barat ke timur, kalau Labuan dari timur ke barat. Untuk poin berikutnya yaitu adalah, mengapa sih bibit bawang merah apitan ini sudah banyak dicari, sudah banyak diburu untuk saat-saat ini? Terus keistimewaannya dia itu apa sampai sebegini ya untuk mencari dan juga memburunya, baik petani dari luar Kabupaten Nganjuk ataupun juga para penangkar bibit bawang merah yang ada di Kabupaten Nganjuk? Kok bisa? Padahal bibit bawang merah apitan itu usianya, jika kita hitung ya bosku ya, untuk sekarang bulan 12 menuju bulan 1 serta pergantian tahun, itu usianya baru 1 bulan sampai 2 bulan. Jadi kan masuknya kategori bibit bawang merah yang belum bisa ditanam bosku ya untuk tajuk ya. Kalau bauji udah siap tanam dia. Mohon digarisbawahi bosku ya, untuk tajuk atau Thailand Nganjuk, dia itu belum bisa ditanam untuk bibit bawang merah apitan ini. Akan tetapi untuk bauji, entah itu manjung, pelompong, ijo, dan lain sebagainya, itu sudah bisa dikategorikan bibit bawang merah siap tanam. Alasan utama di mana bibit bawang merah apitan itu banyak diburu ataupun juga dicari untuk saat-saat ini, yaitu adalah karena keterbatasan stok yang ada di Kabupaten Nganjuk. Bahwasanya panen apitan kemarin di Kabupaten Nganjuk itu yang panen hanya separuh bosku ya, hanya 50% dibandingkan dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu saya rasa untuk panen bawang merah apitan di Kabupaten Nganjuk itu persentasenya dia mencapai 80%. Tapi untuk tahun ini ya begitulah bosku, sekitaran 50%.
untuk persentasenya. Ya karena kita tahu sendiri kemarin itu kan kemarau panjang bosku ya. Untuk bawang merah yang ada di lahan pun dia untuk hidupnya pun juga kurang maksimal. Punya saya sendiri itu ada ya yang tempatnya itu agak di atas, ataupun apa ya, jika kita artikan itu kurangnya suplai air lah pada lahan saya itu hidupnya itu juga tidak gimana ya, tidak sebegitu maksimal seperti yang lahan saya yang tidak kekurangan air. Untuk wilayah Nganjuk sendiri, untuk kemarin itu banyak sekali bosku ya kurangnya pasokan air di setiap lahan para petani itu. Jadi banyak sekali yang mengalami panennya itu cuma panen-panenan lah istilahnya, ataupun juga kurang maksimal. Untuk luasan lahan 100 ru atau sekitaran kanan kiri 1300 meter persegi lah, para petani di Kabupaten Nganjuk untuk panen apitan kemarin itu hanya mentok di 1 ton hasil yang diperoleh di dalam panen bawang merah apitan. Itu pun bentuknya sudah ikatan bosku ya. Kalau kita potong, kita jadikan sayur ya nggak ada 1 ton yang jelas. Disitulah bosku alasan utama di mana bibit bawang merah apitan itu sudah diburu ya dari kemarin hari itu. Udah pada dicari oleh para penangkar bibit bawang merah maupun juga petani bawang merah yang ada di luaran Kabupaten Nganjuk. Dilihat dari segi penangkar, mengapa dia memburu bibit bawang merah apitan dan mencari bibit bawang merah apitan untuk saat-saat ini? Yang jelas dia tidak mau mengecewakan pelanggannya bosku ya, karena kita tahu sendiri bahwasanya penanaman bibit bawang merah apitan dia akan terjadi di bulan 3 dan juga bulan 4. Untuk bulan-bulan itu biasanya ya luar daerah daripada Kabupaten Nganjuk itu banyak yang melakukan penanaman bawang merah atau budidaya bawang merah, karena kita tahu sendiri jika kita tanam di bulan 3 atau bulan 4 itu panennya di bulan 5 dan juga bulan 6. Siklusnya bosku ya, setiap tahun dihitung dari sekarang mundur 5 tahun atau 6 tahun gitu. Nggak pernah bosku ketemu harga murah, bener nggak? Coba kalian renungi lah, tahun kemarin, 2 tahun kemarin, 3 tahun kemarin ketemu harga mahal terus loh bosku. Makanya untuk penanaman di bulan 3 dan juga bulan 4 itu banyak sekali dilakukan oleh petani di luar Kabupaten Nganjuk. Dan di penanaman itu yang digunakan adalah bibit bawang merah apitan varietas Tajuk atau Thailand Nganjuk, bukannya varietas Bauchi. Jadi konsepnya ya seperti itu bosku. Penangkar dia tidak maulah mengecewakan petani yang mengambil bibit bawang merah di tempatnya. Jadi dia itu mencari dan juga memburu lah untuk saat-saat ini atau setiap harinya sampai detik ini itu masih mencari bibit bawang merah apitan. Dan begitu juga pandangan daripada petani bawang merah yang ada di luar Kabupaten Nganjuk. Daripada kita beli agak mundur nanti harganya nggak terkejar, mending kita beli sekarang lah. Dan kebetulan uang ada, jadi petani bawang merah yang ada di luar Kabupaten Nganjuk banyak sekali berbondong-bondong ke Kabupaten Nganjuk untuk mencari dan juga memburu bibit bawang merah apitan ini. Untuk budidaya bawang merah atau penanaman bawang merah di bulan 3 atau 4, mengapa sih kok pakai bibit bawang merah apitan varietas Tajuk atau Thailand Nganjuk? Kok nggak pakai bibit bawang merah raya atau Labuan 1? Nah itu riskannya bosku ya. Untuk bulan 3-4 jika kita pakai Labuan 1 itu terlalu muda. Jika kita menggunakan bibit bawang merah raya ya jelas bosku itu terlalu tua, karena bibit bawang merah raya panennya di bulan 89. Hitung aja sampai bulan 3-4 dia udah 6 bulan lebih tuh usia. Apa nggak bagus sih bos jika kita melakukan penanaman bawang merah itu menggunakan bibit yang usianya itu 6 bulan lebih? Ya bagus saja bosku ya, akan tetapi budidaya yang kita lakukan itu tidak semaksimal dimana kita menggunakan bibit bawang merah itu yang usianya itu adalah 4 bulan sampai 4 bulan setengah. 5 bulan masih dapat lah, tapi saya kurang rekomendasi. Performa bibit bawang merah bagus-bagusnya itu usianya yaitu adalah 4 sampai 4,5 bulan. Bisa kalian coba kalau kalian tidak percaya ya. Untuk bibit bawang merah yang usianya di atas 6 bulan itu kebanyakan bosku ya, jika sekali terserang hama ataupun jamur, penanggulangannya pun juga sangat sulit sekali bosku ya, dibandingkan dengan bibit yang usianya 4 sampai 4,5 bulan. Itu pun juga bosku ya, sekali serang biasanya yang kita pakai bibit 6 bulan up itu dia ludes, nggak ada cadangan tunas lagi buat keluar bosku. Nah akan tetapi untuk bibit bawang merah yang usianya 4 sampai 4,5 bulan, jika ada serangan gitu kita bisa kendalikan, dan juga untuk tunas barunya dia masih mau tumbuh karena ada cadangan tunas ya. Dan untuk Labuan 1-nya saya bilang terlalu muda itu karena gini bosku ya, bibit bawang merah Labuan 1 kan panennya di bulan 12 dan juga bulan 1. Jika kita hitung kita tanam di bulan 3 ya usianya masih kurang lah bosku ya. Kalau bulan 4 kita bisa, tapi kita ambilnya itu bibit bawang merah Labuan 1 yang dari timur karena dia panennya bulan 12. Jika kita tanam di bulan 4 usianya sekitaran 3 bulan lebih nanti. Cara ngitungnya kan kita hitung jika bibit bawang merah itu panen di bulan
12 kita hitung bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, berarti sekitaran 3 bulan setengah lah jika kalian tanamnya di bulan 4. Jadi secara garis besar keberadaan bibit bawang merah apitan ini sangatlah diperlukan bosku ya, terutama untuk varietas tajuk atau Thailand Nganjuk untuk penanaman atau budidaya pada bulan 3 ataupun juga bulan 4. Kalau bibit bawang merah bauji yang bauji apitan ditanam sekarang pun sudah bisa bosku ya, akan tetapi untuk stoknya juga terbatas di Kabupaten Nganjuk, karena ya kita tahu sendiri mayoritas bibit bawang merah bauji itu berasal dari timur, Nganjuk bagian timur. Ada di Nganjuk bagian barat tapi nggak sebanyak yang ada di Nganjuk bagian timur. Kalau di Nganjuk barat itu mayoritas menggunakan tajuk atau Thailand Nganjuk, jadi bisa kita pahami bosku ya, letaknya bauji itu kebanyakan ada di Nganjuk timur, tajuk atau Thailand Nganjuk kebanyakan ada di Nganjuk bagian barat. Dan nilai plusnya untuk bibit bawang merah apitan, dia itu adalah untuk bentukan daripada umbi bibitnya, dia cenderung ke tanggung kecil bosku ya, bukan tanggung ke besar, akan tetapi tanggung ke kecil. Jadi mempersempit kita dan juga mengurangi beban bibit kita yang akan kita lakukan untuk penanaman. Jika misal kita menggunakan raya, kita habisnya 1 kintal untuk lahan kita, kalau kita pakai apitan habisnya hanya sekitaran 60-70 kilo, jadi kita hemat sekitar 30 kiloan. Itu untuk nilai plusnya. Dan jangan anggap bibit kecil itu jelek bosku ya, karena bibit bawang merah kecil jika dia memiliki gestur ataupun bentukan daripada umbinya itu dia keras, dia itu pasti akan bagus. Dan tentunya untuk bibit kecil, dia itu anakannya tidak terlalu banyak juga bila dibandingkan bibit dengan karakter atau bentukan yang lebih besar. Kalian nggak percaya? Coba. Kalau nggak percaya, bedain. Kalian kalau beli bibit bawang merah itu kan ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil kalian tandai, yang besar kalian tandai. Bedanya kayak apa? Kalian kalau nggak percaya, cari tahu sendiri, buktikan sendiri kalau nggak percaya. Dan untuk poin penutupan di sini itu yang saya riskankan, yaitu adalah untuk harga daripada bibit bawang merah apitan ini hampir menyalip raya bosku ya, karena bibit bawang merah apitan di Kabupaten Nganjuk untuk saat ini yang kualitasnya A1++ itu harganya udah 28.000, bahkan ada yang mau nampung itu sekitaran 29.000. Gimana coba mau nyalip raya yang siap tanam aja 31-32? Nah ini apitan belum bisa ditanam usia 2 bulan paling tua, harganya udah di atas 28.000. Ini untuk ke depan berapa? Nah itu yang saya riskankan. Akan tetapi tenang saja bosku ya, untuk bibit apitan kembali lagi, selain bentukannya kecil, dia jumlah umbinya juga banyak, serta untuk tingkat bobotnya dia itu tidak seberat bibit bawang merah raya. Jadi tenangnya kita di situ, pasti kita akan lebih irit modal jika kita menggunakan bibit bawang merah apitan. Makanya banyak dicari oleh petani di luar dari Kabupaten Nganjuk serta para penangkar yang ada di Kabupaten Nganjuk. Oke bosku, terima kasih karena telah sudi menonton video dari channel Sayan kita ini. Semoga menjadi referensi dan bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa untuk salah dan kurangnya, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa bagikan video ini ke seluruh petani bawang merah yang ada di Indonesia dan dimanapun itu berada. Serta jangan lupa tinggalkan komentar kalian, karena komentar yang terbaik ataupun juga yang terpilih nanti akan saya jadikan konten di video saya berikutnya. Salam sejahtera petani bawang merah, sukses selalu.